Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di Musola Joglo Silaturahim untuk melaksanakan ibadah salat asar berjamaah dan mendengarkan kajian IR Fikih Mingguan yang semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan dunia dan juga akhirat. Pada yang terhormat Chairman Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, pada yang terhormat Direktur Operasional PT Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Yarso, pada yang terhormat Bapak atau Ibu Direktur lainnya, Ibu Haji Eka Yulianti, Bapak Julian Rahmanto, dan Ibu Asri Insani yang tidak dapat hadir pada hari ini. Pada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC, pada yang terhormat seluruh tim panitia, manajemen, serta seluruh karyawan Absolute Group yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian kita lanjut untuk mendengarkan kajian fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC dengan tema syariat menikah dan hikmahnya. Kepada Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati CEO PT Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati para jajaran direksi, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, Bapak Julian Rahmanto, Ibu Asri, dan juga Ibu Eka, serta seluruh karyawan-karyawati Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa setiap saat kita awali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, sehingga tahu bagaimana ibadah kepada Allah dengan baik dan benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kajian fikih kita adalah kajian yang istimewa, kajian yang luar biasa, di mana ini kajian biasanya kalau kajian yang lain semangatnya biasa, ini semangatnya sangat-sangat luar biasa, yaitu tentang pernikahan. Ini luar biasa, Masya Allah. Maka bab kajian fikih pernikahan ini untuk siapa sebenarnya?
sebenarnya kajian ilmu nikah sangat diperlukan untuk yang belum nikah, untuk yang akan menikah, bahkan sangat diperlukan untuk yang sudah menikah. Berapa banyak orang yang sudah menikah tapi dalam pernikahannya tidak memakai ilmu nikah? Betul apa betul? Tanya. Ya, saya pernah bertanya ini sama bapak-bapak yang udah punya anak 5. Berarti sudah menikah lama. Sudah punya anak 5. Lalu mohon maaf, saya tanya, Pak udah nikah berapa lama? Oh udah lama anak saya 5. Oh begitu. Bapak apa sih artinya nikah Pak? Ya pokoknya gitu aja udah. Gitu dibilang. Terus Bapak kalau hubungan badan maaf Pak dengan istri Bapak baca doa apa Pak? Ya pokoknya begitu aja dah. Ngomongnya nggak jelas. Ya. Dan di sini semuanya diatur dalam Islam. Begitu luar biasa Islam ini. Mengatur segalanya dalam bentuk ibadah kepada Allah, termasuk adalah ibadah nikah. Bahkan ibadah yang paling nikmat itu adalah ibadah nikah. Bahkan ibadah yang paling tua, ibadah yang paling lama yang dilakukan oleh manusia itu adalah ibadah nikah. Kenapa? Karena ibadah nikah sudah dipraktekkan sejak Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Tuh. Sebelum ada syariat haji, ya, sebelum ada perintah puasa Ramadan, sebelum ada perintah sholat, tapi ibadah nikah sudah dipraktekkan oleh Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama di dalam surga. Ketika di dalam surga Nabi Adam merasa kesepian seorang diri, walaupun makanan minuman tersedia, semua fasilitas serba ada, tapi yang namanya manusia ingin ada teman sebagai pendamping hidup. Akhirnya Allah Maha Tahu diciptakanlah satu manusia yang kedua di dalam surga yang bentuknya berbeda dari fisik Nabi Adam. Dengan kun fayakunnya Allah jadilah seorang wanita yang namanya Hawa. Lalu Adam dan Hawa ketemu, senang. Akhirnya mereka menyatakan saling mencintai, menikahlah Adam dan Hawa di dalam surga. Jadi pernikahan sudah dipraktekkan Nabi Adam dan Hawa sebelum ada manusia di alam dunia. Sebelum Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke muka bumi, itu mereka melakukan pernikahan. Siapa yang nikahin Adam dan Hawa di dalam surga? Dulu belum ada KUA, belum. Siapa yang menikahkan? Walinya, bukan wali, siapa? Penghulunya siapa? Yaitu gak tanggung-tanggung, penghulunya malaikat Jibril alaihi salam. Ketika Nabi Adam dan Hawa menikah, dinikahi oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril bertanya, ya Adam, ma mahruka li Hawa? Wahai Adam, apa mahar kamu, apa mas kawin kamu kepada Hawa? Orang nikah kan ada maharnya, betul? Ya. Ada, kau ingin menikah dengan Hawa? Iya. Kangen cinta udah. Ya udah, silakan aku akan nikahkan. Apa mas kawin kamu kepada Hawa? Apa jawaban Adam? Apakah mas kawinnya seperangkat alat sholat? Apakah mas kawinnya berupa materi duit? Nabi Adam pada saat itu mas kawinnya usolli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mas kawinnya Nabi Adam kepada Hawa saat itu adalah baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi orang kalau nggak punya mas kawin, kerek sekerek-kereknya orang, bisa mas kawinnya pakai sholawat. Nabi Adam baca sholawat kepada Nabi Muhammad.
Lalu malaikat Jibril bertanya, wahai Adam, kau baca sholawat, kau doakan rahmat dan keselamatan Allah untuk Muhammad. Kau kenal siapa Muhammad? Gak kenal. Orang manusia baru dua, betul ya? Adam dan Hawa. Nabi Muhammad jauh. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Lut, Sulaiman, terus baru Nabi Muhammad, jauh jarak. Tapi Nabi Adam sudah baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril bertanya, wahai Adam, siapa Muhammad yang kau salamkan, kau salawatkan? Kenapa kau baca sholawat kepada beliau? Nabi Adam menjawab, li'anna maktubun fi jidaril jannah wa abwabiha wa imadiha maktubun ism Allah wa ism Muhammad. Karena aku melihat di tiang-tiang surga, di dinding-dinding surga, di pintu-pintu surga, ada dua tulisan yang selalu berendengan, berdampingan, yaitu tulisan Allah dan tulisan Muhammad. Tentu Muhammad ini adalah kekasih Allah yang sangat Allah cintai. Maka aku maharnya membaca sholawat kepada Muhammad. Jadi baca sholawat sudah dipraktekkan oleh Nabi Adam dan dijadikan sebagai mahar untuk hak Hawa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali lagi bahwa syariat nikah adalah syariat yang paling tua karena sudah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, apa sih nikah itu? Kalau saya tanya sama yang sudah nikah, ada yang punya anak, kalau ditanya nih apa definisi nikah, banyak yang nggak tahu. Betul ya? Yang pura-pura megang HP gitu. Mau ditanya pura-pura megang HP atau nyari di Google apa nih definisi nikah apa deh. Padahal udah punya anak dua, tapi nikahnya aja nggak tahu. Nah inilah pentingnya ilmu. Ya pokoknya begitu aja Ustaz, begitu aja katanya. An-nikahu lughatan, nikah menurut bahasa ad-dammu wal jam'u wat tadakhul. Nikah menurut bahasa adalah menggabungkan dua unsur yang berbeda jadi satu, itu nikah. Atau saling memasuki, itu nikah. Maaf, misalnya ada kunci sama induk kunci, dimasukin. Ini nih nikah. Ya, ada sesuatu dimasukkan ke sesuatu, masukin, itu nih nikah. Atau bergabung dari dua jadi satu, gabung, itu nikah. Oh, apa aja dua didempetin, nah itu nikah. Tapi menurut bahasa. Tapi menurut syariat Islam nggak begitu. Syariat Islam adalah akdun, satu akad, satu ikatan, di mana yahillu al-wata' yang dapat menghalalkan dengan ikatan tersebut, ya, bainar rajul wal mar'ah bi aqdin sahih. Ikatan yang menghalalkan laki dan perempuan untuk hubungan badan dengan akad yang sahih. Itu nikah. Jadi harus ada ikatan, yaitu ijab dan qabul, sehingga laki perempuan halal untuk berhubungan badan dengan akad yang benar. Nah, bagaimana akad yang benar? Ya tentunya ada aturannya. Yang pertama, rukun nikahnya harus ada. Menurut madhab Imam Syafi'i, madhab kita umumnya mayoritas umat Islam Indonesia, pertama harus ada calon mempelai laki-laki, pria, harus ada mempelai wanita, harus ada wali dari pihak mempelai wanita, wali, kemudian harus ada saksi dua laki-laki. Kalau perempuan setengah laki-laki, jadi kalau satu laki-laki nggak ada, ganti dua perempuan. Kalau dua laki-laki nggak ada, 4 perempuan, begitu. Lalu kemudian ijab dan qabul. Zaman sekarang kan bikin-bikinan aja orang nikah. Yuk nikah yuk, kamu sama saya undang aja teman kita. Jadi saksi teman, jadi wali teman. Ijab qabul cuman donat doang. Iya. Nah ini nggak sah. Jadi harus ada calon mempelai laki, calon mempelai pria, ada wali dari perempuannya, calon mempelai wanita, kemudian ada 2 saksi yang balik yang sudah dewasa, dan ada ijab qabul antara wali dari mempelai wanita dengan apa? Dan calon mempelai pria. Kalau itu ada, maka sah pernikahannya. Kemudian, Pak, mahar gimana mahar? Mahar itu harus, tapi kalau nikah tanpa mahar sah nikahnya. Cuman kebangetan itu suami.
laki-laki kebangetan kalau nggak ngasih mahar. Mahar adalah haknya istri yang harus didapat dan kewajiban calon suami untuk memberikannya. Dan mahar tidak ada ketentuan harus sekian dan bagaimana bentuk barang. Mahar boleh apa saja. Pernah ada seorang pemuda jomblo, udah tua, ya, udah jomblo tua, ya. Zaman Nabi bilang deketin, ente udah nikah belum? Ngelamun aja. Belum ya Rasul. Emang kenapa? Agak ada maharnya. Mau nikah tapi nggak ada mahar, kata Nabi. Apa? Kau nikah, mahar kamu boleh dengan cincin yang dari besi. Walau kana bihatin hadidi, walaupun dengan cincin dari besi, kalau bahasa kita dari kawat mau dari apaan kek, itu jadi mahar. Mahar boleh apa saja. Jangan dijadikan penghalang orang mau menikah karena beratnya mahar. Ya, bahkan mahar yang paling rendah itu penuh keberkahan. Kalau zaman sekarang kan pengen dilihat orang maharnya gede-gedean, betul? Wah, malu dong sama tetangga, sama saudara kalau maharnya cuma dikit. Kan begitu. Padahal mahar yang rendah, mahar yang cukup sederhana itu penuh keberkahan. Kemarin saya menjadi yang menikahin. Ya, saya pernah nikahin di Kasiri. Terus itu ternyata calon mempelai prianya dia nikahnya ada mahar berupa uang dan mahar sholawat mati. Jadi dia maharnya baca sholawat ikut kepada seperti Nabi Adam dan sholawatnya sholawat mati. Sah. Jadi jangan kita beratkan orang mau menikah karena masalah mahar. Dan untuk keluarga wanita juga jangan mensyaratkan. Banyak ini kejadian di dalam lingkungan kita. Kata orang tua istri, kamu kalau mau sama anak saya mahar 500 miliar. Kalau enggak, jangan harap kamu bisa nikahi anak saya. Karena banyak begitu. Memberatkan calon pria untuk melakukan pernikahan karena berat di dalam mahar, akhirnya enggak jadi. Itu enggak boleh. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah menikah pahalanya besar. Ya. Sararukum azzabukum, kata Nabi, sejelek-jelek kalian adalah orang-orang yang jomblo. Kata Nabi, sejelek-jelek kalian adalah orang-orang yang jomblo. Mau laki mau perempuan, kalau jomblo jelek, kata Nabi. Benar yang bilang Nabi. Sararukum azzabukum, sejelek-jelek kalian adalah orang-orang yang belum punya pasangan. Sorry, hidup yang udah punya pasangan. Sararukum azzabukum, sejelek-jelek kalian adalah kalian yang masih menjomblo. Ya, yang belum nikah. Kenapa? Rakaatani, 2 rakaat sholat orang yang udah menikah itu lebih baik pahalanya daripada 70 rakaat orang yang masih jomblo. Ini orang udah nikah 2 rakaat dia sholat, pahalanya lebih bagus daripada 70 rakaat orang yang masih jomblo. Dari sisi sholatnya aja udah luar biasa. Bayangkan. Bahkan apa? Apabila idza qabbala zawju li zawjatiha faka'annama qabbala hajar al-aswad. Barang siapa suami mencium istrinya atau sebaliknya istri mencium suami, keutamaannya faka'annama qabbala hajar al-aswad, seakan-akan keutamaannya dia seperti mencium hajar aswad. Allahu akbar. Ya, pulang dari sini ciumin deh pasangannya. Mama, ya Daddy. Makanya cuma kangkung doang manggilnya Daddy. Emang bapak namanya Pak Daddy emang. Ya Daddy, Mama. Kenapa gitu Pak? Pengajian hajar aswad. Iya. Jadi pahalanya suami istri ciuman aja. 1 kali ciuman sama kayak mencium hajar aswad yang ada di Mekah. Orang mau umroh nyium hajar aswad, pergi dulu umroh, beli tiket mahal segala macam 25 juta, belum tentu bisa nyium hajar aswad, betul? Rebutan. Ini kita di rumah udah punya hajar aswad.
Asik. Istrinya calling gitu. Ya, Masya Allah. Kemudian apa? Ya, man akhadha yadaha. Barang siapa suami memegang istrinya, meremas-remas istrinya, kharaja, maka keluar apa? Dzunubuhuma, dosa-dosa mereka suami istri, min asabiihima, dari jari-jari keduanya. Jadi kalau suami istri remas-remasan, pegang-pegangan, ya, itu ngerontokin dosa. Suami dosa bersih, istri punya dosa bersih. Cuman remes-remesan doang. Masya Allah. Tuh keutamaan orang yang udah nikah baru remes-remesan. Salah urat. Ya. Nah, kemudian tidurnya, Ustaz, tidurnya gimana? Mana majauju ma'ajaujati. Barang siapa orang suami tidur sama istrinya, bifirashin wahidin, dalam ranjang yang satu, dalam kasur yang satu, tidur barengan, maka annama nama fidahilil Ka'bah, maka keutamaannya seperti mereka tidur di dalam Ka'bah. Allahu Akbar. Orang masuk Ka'bah aja nggak sembarangan. Hanya orang-orang tamu khusus dari kerajaan Arab Saudi. Itu pun nggak lama, masuk, lihat, ngobrol sebentar, keluar lagi. Tapi orang yang suami istri tidur berbarengan satu kasur, satu malam atau satu kali tiduran barengan, itu keutamaannya sangat mulia seperti dia tidur di dalam Ka'bah yang mulia. Apalagi tidur mulu, Masya Allah. Mah, apa yang yuk tidur dalam Ka'bah? Nah, tidur di dalam Ka'bah mulia sekali, ya, Masya Allah. Kemudian jamaah sekalian, orang suami istri hubungan badan, lalu selesai dia mandi. Begitu dia mandi junub, maka setiap tetesan air mandi junubnya, setiap satu tetes meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa suami istri tersebut. Apalagi pakai shower. Ya, tetesannya banyak. Itu tetesannya meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang sudah menikah. Jadi perintah nikah itu bukan tanpa dasar, tapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan. Ya ma'syara syabab, wahai pemuda-pemuda yang jomblo, katanya. Man istata'a minkumul ba'as falyatajawwaz. Barang siapa di antara kalian sudah punya bekal untuk nikah, maka nikahlah. Jadi kalau udah punya dana nih, udah punya kesiapan, maka segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu fil farj. Karena dengan menikah itu dapat menundukkan pandangan. Orang kalau udah nikah pandangannya nggak terlalu jelalatan. Kenapa? Karena udah punya di rumah. Betul. Kata siapa, Ustaz? Tapi kebangetan kalau udah nikah masih jelalatan. Kebangetan karena udah ada di rumah. Ya. Ada yang begitu ada. Banyak, Pak. Jadi orang kalau sudah menikah, dia tentram. Ketika kebutuhan biologisnya muncul, dia salurkan ke istrinya yang sah. Jadi Adam tenang aja, orang menikah mah tenang. Ya, bisa terkontrol. Pandangannya sudah tidak liar lagi karena sudah menikah. Dan apa? Dapat menjaga kesucian dirinya. Tapi kalau orang yang belum menikah, maaf yang belum nikah masih jomblo-jomblowati, kadang-kadang tanpa diketahui melakukan perbuatan yang tidak baik. Betul ya? Bahaya yang jomblo ini. Bahaya. Nggak usah diceritain bahayanya, pokoknya bahaya saja. Ya. Jadi kalau kita sudah ada bekal, sudah cukup, udah waktunya segeralah menikah.
Karena dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga dirinya, kesuciannya daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Makanya tidak ada rasa cinta yang mulia antara laki dan perempuan kecuali disatukan dengan ikatan pernikahan. Berapa banyak di luaran sana laki dan perempuan mempunyai rasa cinta tapi dilampiaskan bukan lewat pernikahan. Na'udzubillah. Banyak melakukan kumpul-kumpul berisek dan sebagainya, itu karena mereka ada rasa cinta tapi tidak melalui pintu gerbang yang namanya pernikahan. Makanya Islam mengajarkan kalau sudah ada rasa cinta, laki perempuan sudah ada bekal, segera menikah, itu lebih bagus. Kenapa? Karena menundukkan pandangan dan menjaga kesucian badan dan jiwa. Kalau orang melampiaskan kebutuhan biologis di luar daripada pernikahan, maka itu dibenci oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya pernah ngobrol sama seorang wanita karir. Kita tanya, umurnya sudah cukup untuk nikah? Mbak, belum nikah. Ah, ngapain nikah? Orang saya udah punya pekerjaan, penghasilan cukup. Ngapain nikah? Kalau nikah ribet. Begitu dia bilang. Tidak mau terikat. Padahal itu sunnah Rasulullah. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa orang yang tidak suka nikah, padahal mampu untuk nikah tapi nggak mau nikah, maka kata Nabi, orang tersebut bukan dari umatku, kata Nabi. Nabi nggak mengakui dia sebagai umatnya kalau orang tersebut sudah waktunya nikah, sudah mampu nikah, tapi nggak mau nikah. Dengan beraneka ragam alasan. Ah, saya mah kerja udah kerja, penghasilan cukup. Ngapain nikah? Kalau nikah ribut, apalagi nanti serba inilah itulah. Ah, enggak, saya mah bebas aja. Nah, ini nih orang yang tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segeralah menikah. Pahalanya tadi sebagian, remes-remesan aja ngerontokin dosa. Ya enggak? Cium-ciuman aja keutamanya kayak mencium Hajar Aswad di Mekah. Tidurnya aja udah kayak tidur di dalam Ka'bah. Mandi junubnya aja itu udah merontokin dosa. Setiap tetesan air yang kita pakai dalam mandi junub itu meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa suami dan istri tersebut. Sholatnya saja 2 rakaat orang yang sudah menikah lebih baik daripada 70 rakaat orang yang masih jomblo. Belum lagi yang lain. Bahkan, nah ini tawaran buat istri. Dibilangin nih kalau suami istrinya nggak ada di sini, kasih tahu. Barang siapa orang, kata Nabi, barang siapa orang atau barang siapa istri yang menawarkan hubungan badan kepada suaminya, lalu suaminya senang, maka pahalanya kayak dia dapat pahala 200 haji dan umroh. Oh, Masya Allah. Biasanya kan kalau yang minta kan laki, betul ya? Yang minta suami biasanya. Tapi kalau seorang istri berani menawarkan, ayang, ada kode-kodenya biasanya. Ayang, nah, istri menawarkan suami sehingga suami senang, maka itu istri pahalanya seperti orang yang haji dan umroh sebanyak 200 kali. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, ini buat istri-istri soleha. Ya, istri yang soleha ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, istri soleha idza nadortaha sarotka. Istri soleha kalau dilihat oleh suami, wajah istri menyejukkan suami. Mama, iya ayah, senyum. Kadang-kadang istri sekarang kan kalau tanggal muda doang senyum. Ayah, nggak tahu ada transferan. Ya, tapi kalau tanggal tua, boro-boro. Istri yang soleha mau senang, mau lagi masalah, mau suka, mau duka, tetap di hadapan suami tersenyum.
Berikan senyuman yang terbaik kepada suami, apapun keadaan suami, senyum. Itu istri soleha. Ya. Yang kedua, tanda istri soleha, ida amartaha atau atka. Kalau disuruh suami, nurut. Apapun perintah suami, nurut. Kecuali perintahnya maksiat kepada Allah. Jangan dituruti. Selama perintah suami tidak menyimpang agama, nurut. Pulang suami dari kantor, mah bikinin kopi. Bikin. Ini mah enggak. Mah bikinin kopi. Ambil dewekan. Ini lagi nonton sinetron, nanggung. Bikin sendiri udah gede. Dosa. Bukan istri soleha. Kan banyak begitu ya. Jadi istri soleha pertama selalu senyum kepada suami. Suami dikasih senyum aja udah enak banget. Senang banget kalau istri senyum kepada kita. Ya, tapi begitu pulang kantor udah capek, macet-macet kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemberut aja, cemberut. Nggak enak. Istri soleha wajahnya selalu senyum pada suami. Yang kedua, kalau diperintahkan nurut, taat sama suami. Bahkan ada sebuah hadis, kalau seorang istri dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia bisa menjaga kesucian dirinya, kemudian dia bisa taat sama suaminya, udhulil jannah min abwabil jannah masyi. Kalau seorang istri dia puasa 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia bisa menjaga kesucian dirinya, dan dia taat sama suaminya, kata Nabi Muhammad, silahkan kau masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja. Tapi sebaliknya, walaupun sholat 5 waktu itu istri, walaupun dia bisa menjaga kesucian dirinya, walaupun dia baik akhlaknya, tapi tidak taat sama suaminya, jangan harap mau masuk surga. Surga tertutup bagi istri yang tidak taat sama suaminya. Ya. Kunci daripada istri masuk surga, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat sama suami, selesai. Walaupun istrinya gelarnya lebih tinggi, penghasilannya lebih tinggi, tetap ketika di dalam rumah tangga, istri taat sama suami. Yang ketiga, istri yang soleha adalah idza gibta anha hafidhat hamalaha wa nafsaha. Kalau jauh daripada suami, istri soleha bisa menjaga harta suami dan bisa menjaga kesucian dirinya dari fitnah-fitnah. Jadi kalau suami jauh, dia bisa menjaga dirinya dan harta suami dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak disukai oleh suami. Kalau suami nggak suka orang itu datang, jangan temui. Saking taatnya sama suami. Yang terakhir, ada di zaman dulu, ya, zaman Rasulullah SAW, suami istri. Ini suaminya mau ikut perang sama Nabi Muhammad, perang melawan kafir. Lalu kata suaminya, wahai istriku yang tercantik, yang soleha, jangan kau pergi keluar rumah sebelum aku pulang. Perang dengan Rasulullah SAW. Baik Anda. Jangan keluar rumah kecuali kalau belanja makan. Tapi masuknya keluar yang lebih daripada kewajiban, jangan sampai aku pulang. Akhirnya pergilah suami perang dengan Rasulullah melawan orang-orang kafir. Tiba-tiba beberapa selang hari kemudian datang omnya, pamannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Paman, ada apa paman? Itu bapak kamu sakit, tolong tengokin. Aduh nggak bisa, soalnya suami saya nggak ngizinin, nggak boleh keluar rumah. Loh, sama bapak kamu sendiri kok nggak bisa, saya taat sama suami. Suami bilang nggak boleh keluar rumah sampai ia pulang. Udah. Kemudian datang lagi pamannya lagi. Berapa hari kemudian, nah itu bapak kamu udah sekarat. Lihatin, mungkin terakhir kali nangis. Siapa yang tega? Bapak hampir sekarat, lagi sekarat, bahkan dia mau nemuin tapi terhalang dengan taatnya sama suami. Akhirnya gak pulang, akhirnya sampai meninggal. Nah, bapak kamu udah meninggal. Nangis ini istri soleha. Silakan kamu datang ke rumah, lihat terakhir kali wajah bapakmu walaupun udah meninggal. Nangis, pengen banget lihat wajah ayahnya yang udah meninggal sebelum dikubur. Tapi ingat, kata suaminya, jangan keluar rumah sebelum suaminya datang. Dikubur tanpa dia melihat. Setelah itu nangis, udah dikubur, enggak sampai menghadiri pemakaman sama sekali. Lama-lama selesai suaminya pulang.
dengan Rasulullah SAW, dan akhirnya istrinya cerita, "Bang, begini-begini bang, gini-gini bang, sampai bapak dikubur saya nggak bisa karena saya taat sama perintah abang." Ya Allah, akhirnya berdua menemui Rasulullah. "Ya Rasul, bagaimana ini keadaannya?" Akhirnya bilang, "Bapak istrimu telah masuk surga karena punya anak taat sama suaminya." Jadi bapaknya bisa disebabkan masuk surga karena punya anak jadi istri yang taat sama suami. Kelihatannya sih kayak anak yang tidak bakti, betul ya? Tapi karena dia bakti sama suaminya, bapaknya yang dikubur sudah meninggal, Rasul mengatakan itu bapaknya masuk ke dalam surga karena punya anak seorang putri yang taat kepada suaminya, yang soleha dengan ketaatan kepada suaminya. Jadi penting kepada istri taat sama suami. Tentunya suami juga harus suami yang tanggung jawab dunia akhirat, yang memberikan hak dan kewajibannya untuk istri dan mendidik istri untuk sesuatu yang mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didik sholatnya, didik ilmu agamanya, berikan kebutuhannya dan lain sebagainya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, karena memang bab pernikahan ini banyak sekali, ini tidak bisa dibahas secara keseluruhan karena durasi waktu. Itu saja, dibatasi sekian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Siddiq SMC atas kajiannya sore hari ini. Kemudian kita ke sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Dibatasi untuk satu pertanyaan. Ada pertanyaan online, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ada titipan pertanyaan untuk Ustaz. Namanya hamba Allah. Saya punya trauma batal nikah sehingga sudah tidak percaya lagi kepada laki-laki. Apakah saya berdosa? Jika tidak, ingin menikah. Terima kasih Ustaz. Ya, trauma boleh trauma. Biasanya trauma itu kalau kasusnya trauma dengan laki, obatnya laki-laki. Kalau trauma dengan perempuan, obatnya dengan perempuan lagi. Ya, jadi kalau kita trauma dengan laki-laki nggak jadi nikah, batal nikah, maka kita memang butuh proses waktu untuk menyembuhkan trauma tersebut. Tapi kedepannya ketika sudah trauma itu berkurang, atau nanti pada suatu saat usahakan tetap harus menikah, karena menikah itu pertama perintah Allah, perintah Rasulullah, dan yang selanjutnya menikah itu manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri, ya, karena menikah itu adalah sunnah Rasulullah dan manfaatnya sangat besar. Di antaranya, kalau kita sudah tua, sama siapa kita akan tinggal, sama siapa kita akan hidup. Kemudian tidak ada keturunan kalau kita tidak melalui pernikahan. Sedangkan manusia punya kebutuhan biologis, ya. Kebutuhan biologis ini perlu disalurkan. Kalau seandainya kebutuhan biologisnya muncul, kemana akan disalurkan? Dan masih banyak madarat orang yang sudah waktunya menikah tapi dia tidak mau menikah. Jangan jadikan kesibukan berkarir, jangan dijadikan sudah cukup materi, karena pernikahan bukan untuk materi, bukan karena karir, tapi pernikahan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Oke, terima kasih pada yang telah bertanya. Jadi kesimpulan pada kajian fikih hari ini adalah pernikahan adalah ibadah yang paling nikmat. Pernikahan pertama itu dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa dengan mahar sholawat. Yang kedua itu jelek-jeleknya manusia adalah yang masih sendiri alias jomblo. Terus yang ketiga, nikah itu dapat menundukkan pandangan dalam kegiatan didakwah. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sebelum menutup acara hari ini, lebih baik kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Ustaz Haji Muhammad Siddiq SMC. Pada Ustaz saya persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan taklim kita pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga di antara kita yang sudah menikah,
Semoga pernikahannya pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, di mana pernikahan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahagia dunia dan akhirat. Dan yang belum menikah masih jomblo-jomblowati, mudah-mudahan suatu saat Allah berikan jodohnya dan segera menikah sehingga lengkap sudah keimanannya karena dengan melalui pernikahan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughriqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara ini. Apabila saya selama membawa acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan alhamdulillah. Dan selanjutnya adalah Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.